Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Nurizal Putri, NPM 211070530211. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis mengenai manajemen produksi. Definisi manajemen produksi. Manajemen produksi atau manajemen operasi merupakan cara mengelola suatu proses agar sumber daya, karyawan, dan mesin dapat menghasilkan barang dan jasa. Manajemen produksi yang efektif harus menerapkan proses produksi secara efisien dengan biaya yang relatif murah dan berkualitas tinggi untuk mendapatkan barang dan jasa. Ini berarti manajemen produksi akan lebih efisien dengan menentukan jumlah bahan yang tepat, campuran sumber daya yang tepat, serta pembagian tugas dan urutan tugas yang benar. Selanjutnya, sumber daya yang dipakai untuk proses produksi. Sumber daya pokok yang digunakan perusahaan untuk proses produksi adalah A. Sumber daya manusia atau karyawan. Perusahaan mengidentifikasi tipe karyawan yang dibutuhkan untuk produksi. Pekerja yang terampil dan berkompeten butuh untuk jenis produksi tertentu, tetapi pekerja yang tidak terampil dapat dipakai untuk jenis produksi lain. Yang B. Bahan baku. Bahan baku yang dipakai pada kegiatan produksi sebaiknya bahan baku yang berkualitas yang nantinya akan diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk jadi. Yang C. Sumber daya lainnya seperti gedung atau kantor, mesin, perlengkapan, teknologi, dan lain-lain. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi pabrik. Yang pertama yaitu memilih lokasi. Lokasi akan mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan bersaing suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi. Yang A. Biaya ruang kerja atau kantor harga beli atau sewa ruang kerja atau kantor berbeda-beda. Biaya sewa atau beli pusat kota lebih mahal dari daerah perdesaan. Yang B. Biaya tenaga kerja. Biaya gaji karyawan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. C. Insentif pajak. Pemerintah memberikan kredit pajak untuk menarik perusahaan ke suatu daerah. D. Sumber permintaan. Jika perusahaan berencana menjual produknya di lokasi tertentu, perusahaan itu mungkin menempatkan lokasinya di situ. E. Akses ke transportasi. Perusahaan sebaiknya mencari lokasi yang mudah akses transportasinya untuk mengirimkan bahan baku ataupun barang jadi. Uraian bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keputusan desain dan tata ruang. Memilih rancangan tata letak. Setelah lokasi untuk pabrik atau kantor dipilih, maka ditentukan A. Rancangan desain, yaitu menunjukkan ukuran dan struktur pabrik atau kantor. B. Tata letak atau layout, yaitu pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak. Yang pertama, karakteristik lokasi. Jika lokasi terdapat pada daerah yang biaya lahannya mahal, dapat dirancang gedung tingkat tinggi agar mengurangi lahan yang dibutuhkan. Yang kedua, proses produksi, yaitu rancangan dan tata letak proses produksi harus diletakkan sesuai dengan urutan pengerjaannya dan saling berdekatan. 3. Jenis produk. Perusahaan memproduksi produk dengan banyak jenis, maka akan membutuhkan rancangan dan tata letak yang luas dan sebaliknya. Namun sebaliknya, rancangan dan tata letak ini dapat direvisi sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Yang 4. Kapasitas produk yang diinginkan. Ketika merancang dan mengatur tata letak, perusahaan harus melihat kapasitas produksi maksimum. Berikut uraian tugas pokok yang dilibatkan di dalam pengawasan produksi. Pengawasan produksi. Yang pertama, pembelian bahan baku, memilih pemasok bahan baku, memperoleh diskon volume, menyerahkan produksi
kepada pemasok. Yang kedua, pengawasan persediaan, yaitu proses mengelola persediaan pada tingkat yang meminimalkan biaya. Pengawasan persediaan bahan baku dan pengawasan persediaan work in process. 3. Routing, yaitu urutan atau rute tugas yang perlu untuk menghasilkan produk. Yang keempat, penjadwalan, yaitu tindakan menetapkan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Yang kelima, pengawasan kualitas. Kualitas didefinisikan sebagai derajat di mana barang atau jasa memuaskan persyaratan atau harapan pelanggan. Pengawasan kualitas merupakan proses untuk menentukan apakah kualitas barang atau jasa memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh pada proses produksi. Baiklah, sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. See you.